Con. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapet semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya, John, supaya lo gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Yang namanya jalanan tentunya milik bersama, John. Jangan sampai kita jadi pengguna jalan yang semena-mena nih. Dikata jalanan punya nenek moyangnya apa ye? Sayangnya nih, John, sekarang masih banyak orang yang membahayakan sekitarnya. Tindakan apa aja sih yang kebanyakan membahayakan orang di jalan? Langsung aja nih, John, cekicrot. 1. Merokok di jalan raya. Pertanyaan dulu dah nih sebelum mulai pertama ya. Lu pada perokok bukan, John? Terus, lu pada biasa ngerokok pas berkendara enggak? Kalau iya, minta digedik ya lu pada, John. Tindakan ini termasuk salah satu kebiasaan yang membahayakan sekitar. Abu rokok ataupun bara rokok yang ke bawah angin bisa masuk mata pengendara lain. Emang sih, zaman sekarang udah ada kacamata khusus berkendara atau enggak kaca helm yang melindungi mata. Tapi, yang namanya hari apes kagak ada di kalender, John. Kalau mata anak orang buta, emang lau pada mau tanggung jawab. Cuma gara-gara sebatang rokok ya harganya nggak seberapa itu. Lo ngerusak hidup orang. Belum lagi kalau dimintain ganti rugi. Amsyong dah. Nah, peraturan soal merokok sambil berkendara ini udah disebutin dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6. Bunyinya itu, pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Nah lo, kapok gak lo, John? Hukuman buat mereka yang melanggar nih mengacu pada UU nomor 22 tahun 2009 berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp750.000. Untuk dendanya saja tergolong mahal dan bikin dompet langsung terkuras. Dah, duit makan sebulan hilang dah cuma karena gitu ya, John. 2. Sen kiri, belok kanan. Terus, aksi kedua yang membahayakan orang apaan sih? Ini tuh hal yang bisa dilakukan sama emak-emak. Tentu aja sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Padahal fungsinya lampu ini tuh buat ngasih sinyal ke pengendara lain. Malah disalahgunakan sama ras terkuat di bumi ini. Maaf nih ya buat emak-emak. Padahal lampu sen ini banyak fungsinya, John. Gak cuma buat ngasih tanda buat belok, mulai dari ngasih tanda kendaraan yang berlawanan arah sampai ngasih tahu kalau kita itu mau pindah jalur. Lampu sen juga harus kita rawat selalu nih. Bisa ber-AB kalau mati. Kan gak cuma lampu sen sih, tapi lampu lain kayak rem juga wajib dijaga. Coba lu bayangin lagi dah, lagi enak-enak riding, ketabrak dari belakang karena lu gak ngasih sinyal ke pengendara lain. Sama aja kayak doi, ngasih sinyal doang tapi kagak diterima cinta lo. Slebel. Pada tahu gak sih, John? Kalau hal ini tuh ada hukum pidananya. Sanksi pidana dan denda ini tertuang dalam pasal 112 ayat 1, pasal 108 ayat 1, dan pasal 283 Undang-Undang LLAJ. Bunyinya tuh, pengendara yang menyalakan lampu sen tidak sesuai dengan arah berbelok sehingga membuat ragu pengemudi lain dan membahayakan keamanan dan keselamatan dapat dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Nah, bisa dah dikasih ke mama yang ngotot. Bisa hilang dah tuh duit belanja sayur. 3. Bonceng 3. Tindakan ketiga yang membahayakan pengendara lain adalah bonceng 3. Lu pada bisa nih nemuin yang kayak gini di PKT noh. Biasanya yang kayak gini mah cabe. Bukan cabe biasa, alias cabean. Mereka sering banget bonceng 3. Alasannya kagak tahu dah ngapa. Mungkin karena motor yang terbatas juga kali ya, John. Padahal motor itu kendaraan untuk 2 orang aja. Apakah ada undang-undang yang mengatur hal ini? Tentunya ada dong. Ya kali orang bandel kagak dihukum. Semuanya ketuang di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 ayat 9.
yang isinya sebagai berikut. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Sanksi untuk pelanggaran membonceng lebih dari 1 penumpang sudah ditetapkan pada pasal 292, yakni pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Lumayan juga ya kalau duit buat rokok mah. 4. Membawa muatan berlebihan. Apa sih tindakan yang membahayakan pengguna jalan lain ketika berkendara? Tentunya tindakan membawa muatan yang berlebihan. Lo pada bisa lihat banyak contohnya, John. Mulai dari truk yang ngebawa barang berlebihan, tukang ojek yang bawa barang segede gaban, sampai bajai yang suka ngangkut ondel-ondel kebanyakan. Sebenarnya setiap kendaraan itu ada batas maksimumnya sendiri. Kayak beberapa mobil pickup tuh bisa mengangkut sampai 1 ton. Terus motor nggak disarankan untuk mengangkut beban sampai puluhan kilogram. Karena pada dasarnya motor itu emang buat ngangkut manusia, bukan barang. Biasanya sih yang suka bandel nih abang-abang yang ngangkut barang pakai truk. Cuma namanya kerjaan ya kan. Kita nggak tahu nih gimana aslinya di lapangan. Keadaan kayak gini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang di sekitarnya. Sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang LLAJ. Tepatnya pasal 311 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Nah, pasal ini dianggap sebagai pasal karet, John, karena seakan yang dikenakan denda hanya para pemotor, bukan para supir truk dengan muatan yang banyak. Namun, sampai saat ini belum ada tuh revisinya. Aduh, mumet dah. Jadi, belum ada tindakan yang bisa dilakukan kalau ada truk yang melanggar. 5. Melawan arah. Tindakan bahaya terakhir nih, John. Sering bener kita lihat di jalur busway atau enggak di putaran balik. Tindakan yang dimaksud adalah melawan arah. Coba unjuk tangan siapa di sini yang suka ngelawan arah? Nah, kalau di Jakarta sendiri, tindakan ini sering kelihatan ketika ada tilang di jalur busway. Orang-orang yang udah keperangkap pasti bakal ngelawan arah. Tindakan ini jelas banget berbahaya, John. Kendaraan bisa jadi adu banteng nih. Gak cuma luka-luka, bisa juga bikin korban jiwa. Padahal pelanggaran lawan arus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Pasal 287 soal melanggar rambu jalan atau lawan arus dikenakan pasal 287 ayat 1, denda maksimal Rp500.000. Berbagai macam pelanggaran, konsekuensinya juga macam-macam, John. Paling benar, kita tetap patuh sama peraturan yang ada. Jangan sampai duit atau bahkan nyawa melayang gara-gara kebodohan kita. Oke, itu dulu, John, nasihat dari Motorpolitan. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya, biar kita semangat terus kasih info-info ke kalian. Yuhuu, cerong.